Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak dimut semua, enggak apa-apa. Yang penting mendengarkan ya. Pada ini bersuara semua enggak apa-apa. Saya lebih suka daripada saya didiemin ya. Daripada ngomongin saya di belakang, mending ngomong di depan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita akhirnya ketemu ya di Zoom ya. Semester kemarin kalian masih semester 1, sekarang kalian semester 2, betul? Betul ya? Iya. Oke, betul. Akhirnya ketemu dengan saya. Saya coba screen mana ini? Kelihatan enggak? Kelihatan ya yang saya tampilkan di layar? Kelihatan. Oke. Aduh, ini lupa juga, ini judulnya belum saya ganti. KPI apa ini? KPIB ya? KPIB angkatan 2000. Sama C, Bu. B sama C? Iya. Ada kelas C-nya juga? Oh. Ada. Berapa orang yang kelas C? Kok saya malah baru tahu? Banyak kelas C-nya, Bu. Banyak kelas C-nya malah? Kelas B-nya berapa? Berapa ya? PTS apa ya? Oke. Oke, baik. Meet. PTS IPA. Nggak ada, Bu, nggak ada di sini ya, Bu. Nggak punya pitek tapi punya chicken. Baik, kali ini perwalian mahasiswa ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang jelas yang pertama ada teknis penandatanganan KST yang sudah banyak yang japri. Kemudian yang kedua hasil dari rapat dosen ya, rapat akademik, rapat perwalian akademik para dosen. Yang pertama tentang teknis penandatanganan KST. Kalau semester kemarin awal ya saya bisa memfasilitasi teman-teman untuk tanda tangannya lewat scan PDF saja. Teman-teman cukup duduk manis di rumah, duduk cantik di rumah. Semester ini harus tanda tangan yang asli. Jadi nanti teknisnya di print ya, KST-nya masing-masing di print. Boleh di printkan teman juga boleh. Saya tidak perlu tahu. Yang penting KST-nya di print, ditandatangani, terus dibawa kolektif saja ke kampus. Taruh di meja saya, boleh, mau ketemu juga bisa, tapi yang penting ke kampusnya itu kolektif. Jadi nanti di print, harus sudah ditandatangani duluan oleh mahasiswa, kemudian dibawa ke kampus, nanti saya tanda tangani. Bawa ke kampusnya kolektif, dititipkan sama siapa koordinatornya. Yang kelas B ya silakan sama siapa, yang kelas C sama siapa, yang jelas yang ke kampus 1 atau 2 mahasiswa saja paling banyak. 1 saja gitu ya. Enggak perlu wah asik nih modus biar dapat tambahan sangu, aku tak ke kampus gitu. tak izin sama bapak ibu ke kampus mau ngurus KST. Ngurusin KST teman-teman juga lumayan bisa nambah sangu. Terus nanti berombongan ke kampus, jangan ya. Jadi kita hindari kerumunan yang ke kampus untuk bawain semua KST teman-temannya 1 atau 2 orang saja. Paham ya sampai di situ? Paham. Oke. Terus untuk perwalian itu saya selalu pengen komunikasi, dialog satu persatu dengan mahasiswa. Itu semua angkatan saya berlakukan seperti itu. Maka kalau ini nanti kita nggak bisa di Zoom, nanti via WhatsApp group atau di Japri ya. Silakan cerita apa yang teman-teman rasakan selama semester kemarin, kendalanya, plus minusnya, hambatannya, itu silakan cerita. Yang selanjutnya yang mau saya sampaikan dari perwalian tadi ada 3 hal. Yang pertama, ternyata mahasiswa banyak mengeluh ya dengan perkuliahan kemarin. Keluhannya adalah ternyata salah satunya yang paling utama dan akhirnya nanti semester ini dosen-dosen dilarang untuk
melaksanakan perkuliahan via WhatsApp. Jadi ternyata salah satu keluhannya adalah mahasiswa mengeluh, dosen kok ngajarnya via WhatsApp, via voice note, via diketik, via chat, ya text message. Ternyata mengeluh mahasiswa itu. Padahal dosen melakukan itu tentunya karena kesepakatan dengan mahasiswa, kan ada di kontrak perkuliahan pastinya ya. Atau kalaupun itu tidak ada, yang kedua merespon kesulitan mahasiswa ketika harus video conference karena sinyal lah, kuota lah, bantuan kuotanya belum datang lah, kan gitu. Ya kan, sungkan ngerepotin orang tua kalau mau minta dana untuk kuota, kan gitu kan. Jadi merespon kesulitan-kesulitan seperti itu, ya sudah, mana yang kira-kira media yang bisa untuk perkuliahan, memudahkan dosen juga mahasiswa. Ternyata pakai WhatsApp. Dan ternyata pula mahasiswa kurang puas ya. Mahasiswa itu enggak tahu apakah salah satunya termasuk teman-teman di sini ataukah Anda. Nah, ini saya mau nanya nih. Saya mau nanya sama Syifa. Ini kalau Rohmat lebih suka pakai Zoom, pakai video conference gitu atau pakai WA? Suka semua. Suka semua. WA ya kan bisa disambi-sambi ya, bisa disambi sambil bekerja. Saya kan pengangguran, berarti suka semua, Bu. Rahmat pengangguran. Pengangguran tapi bayaran, Bu. Wah, kok enak kowe? Enak Apple. Enak Apple. Kok bisa? Mau dong. Kok bisa itu gimana itu? Ada taktiknya, Bu. Gimana? Bocorin dong. Nggak mau. Privacy, Bu. Privacy. Privacy, Bu. Saya punya jurus jitu biar meskipun privacy tetap harus cerita. Nanti japri ke saya ya. Kalau nggak dijapri, nggak akan saya tanda tangani ke STMU sampai lulus. Oh. Enggak ada, Bu. Saya hanya pengangguran, Bu. Enggak bayaran. Ini bayarannya dapat sangu ya dari Bapak Ibu ya. Bu modusi. Iya, Bu. Oke. Ternyata cuman sedikit ya, atau enggak banyak lah ya dosen yang pakai WhatsApp group, dan itu juga buat selingan ke mahasiswa ya. Kan kalau Zoom terus, atau video conference terus kan pasti yang jelas bosen. Bosen, Ya. makan kuota, ya kan? Ya. Ya, kadang-kadang bolehlah ada dosen yang, tapi ya itu karena keluhan itu, maka semester ini dilarang. Dosen-dosen dilarang hanya menggunakan WhatsApp saja sebagai media perkuliahan. Jadi WhatsApp-nya boleh digunakan tapi sebagai supporting media saja. Main medianya atau media utamanya video conference, apakah Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams yang lainnya. Gitu. Yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu perkuliahan kita di semester ini nanti menggunakan metode blended learning. Blended learning itu gabungan dari online dan offline. Jadi nanti simulasi ada tiap dosen mungkin beda caranya. Seni blendednya beda. Bisa jadi nanti ada dosen yang meminta mahasiswa untuk masuk separuh-separuh. Ya, satu kali pertemuan, satu topik pembahasan itu masuk separuh di mungkin 2 jam pertama, 2 jam yang berikutnya absen separuhnya lagi. Karena ada protokol COVID ya yang mengharuskan dalam satu ruangan itu maksimal 50% kehadiran. Mungkin juga ada yang dosen yang separuh masuk di kelas, datang ke kampus, separuhnya lagi daring, atau pada saat ngajari itu juga sambil mengaktifkan Zoom atau Google Meet-nya. Dan yang ketiga mungkin separuh masuk, separuh dikasih tugas. Dan mungkin dengan cara yang lain lagi. Jadi intinya semester ini nanti teman-teman pasti akan ke kampus. Entah di mata kuliah yang entah berapa kali ke kampusnya gitu ya, apakah dari 16 kali pertemuan itu ngampus terus ataukah enggak, tapi yang jelas itu masih menunggu. Nah, kepastian itu masih menunggu izin dari Satgas Covid Kabupaten. Yang jelas kebijakan dari pimpinan
blended learning itu harus ada. Tapi apakah keharusan itu kemudian dapat izin dari Satgas Covid Kabupaten, itu masih menunggu proses gitu ya. Jadi nanti ya taunya gimana ya, nanti kalau pas perkuliahan jangan kaget aja ada online atau offline gitu. Dan yang ketiga adalah percepatan perkuliahan. Meskipun teman-teman masih semester 2, tolong jangan santai-santai. Banyak kasus, banyak yang terjadi itu mahasiswa itu baru sadar setelah terlambat, setelah semester akhir gitu. Baru sadar kuliah, baru sadar memperdalam ilmunya, baru sadar baca, membiasakan untuk baca literatur, baru sadar untuk diskusi, itu di semester-semester akhir, padahal sudah terlambat. Kenapa sudah terlambat? Karena sudah harus fokus di skripsi. Target kalian itu semester 7 wisuda. Nggak semester 8 lagi tuh, semester 7 wisuda. Artinya semester 7 itu ambil skripsi selama 1 semester dikerjakan, selesai. Dan itu kuncinya bukan di dosen pembimbing loh, tapi di Anda. Bagaimana Anda bisa ngoyo terus, percayalah itu kuncinya tuh di mahasiswa. Saya sudah sampai S3 dan itu yakini bahwa itu kuncinya di mahasiswa, bukan di dosen. Tapi kan kadang ada dosen yang sibuk, ada yang susah, enggak. Tidak ada dosen yang mau menyulitkan mahasiswa, enggak ada. Tinggal bagaimana teman-teman itu terus kerjakan. Kalau diberi tugas dosen, caranya gini, membiasakannya begini. Kalau diberi tugas kuliah, dikasih deadline minggu depan harus dikumpulkan. Kalian langsung kerjakan, besok jadi langsung dikumpulkan. Nah, kalau kalian terbiasa seperti itu, insya Allah saya pastikan banget skripsinya bisa cepat. Kalau sudah terbiasa. Dan pekerjaan di dunia kerja itu seperti itu, apalagi di dunia kerja media ya. Kalau nanti kalian itu kerjaannya di media, entah itu radio, dia media, apalagi media online, itu hitungan detik itu kerjanya. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Yakin? Insya Allah. IP-nya berapa ini? Putri, dari tadi Putri saya belum nanya ke Putri nih, karena kayak videonya nggak nongol, ada orangnya apa enggak ini? Putri, IP-nya berapa Putri? Ada Bu. Indeks prestasinya ada berapa? 3,3, lupa Bu, benar. IP cuman baru punya 1 tok, lupa loh. 3,66. 3,6 berarti bisa ambil 24 SKS ya? Iya. Ya. Siva berapa Siva IP-nya? 3,66. 4,07. Siva berapa? 3,56. 3,56. Rahmat berapa Rahmat? 384. Us. Sebentar. Tinggi, Bu. Hidupmu kok bahagia banget ya? Udah nggak kerja, dapat IP tinggi, ada yang perasaan Punya saya orang dalam, Bu. Hah? Punya orang dalam. Itu hanya kebetulan. Itu hanya kebetulan, jangan gitu dong. Semester ini harus harus naik terus semuanya ya, harus grafiknya harus naik. Kalau ada yang menurun prestasinya, coba muhasabah, apa mungkin karena manajemen waktunya atau karena konsentrasinya atau ada masalah apa, itu dikomunikasikan ya. Dan itu kalian harus sudah bisa menangkap gejala penurunan itu ketika UTS ya. Ketika UTS nilai, kadang ada dosen yang langsung mengeluarkan nilainya, ada yang enggak. Kalaupun enggak, tanya sama dosennya, kira-kira peluang saya untuk dapat nilai A apakah bisa, kalau enggak kejar minta tugas tambahan atau gimana. Ya memang kesannya kok ngoyo, tapi proses perkuliahan itu nanti ada manfaatnya ya. Kalau Diki berapa IP-nya Diki? 3,29, Bu. Duh, 3,29. Tapi kayaknya enggak bisa ya dapat ambil 24 SKS, bisa enggak?
Di KS saya 24 SKS ya, Bu. Bisa ya? Oke, berarti di sini IP di atas 3 bisa 24 SKS, karena di tempat yang lain kalau di bawah 3,5 itu cuman bisa maksimal 22 SKS, ada yang hanya 20 SKS. Kalau di sini memudahkan. Ulil berapa IP-nya? Berapa? Kok dengar suaranya, Ulil? Harus pakai speaker ya? Siva dengar nggak suaranya Ulil? Nggak dengar. Enggak, Bu. Ayo. Gimana kalau pakai bahasa isyarat? 3, Kayak sinyal TV. 3, koma 6. 3,6. Oke, 3,6. Tadi kayaknya dengar suaranya deh. 3. Ya, 3,6. Oke, bagus. Oke. Jadi nanti silakan japri atau ngobrol di grup ya kalau ada kesulitan-kesulitan. Kayaknya kalau IP-nya 3, ini nilainya sekitar A sama B, nggak ada yang dapet C kan ya? Alhamdulillah enggak, Bu. Oke, teman-temannya lengkap, nggak ada yang keluar dari kampus berhenti kuliah gitu? Tadi sudah Nggak saya ada. nanya di grup, nggak ada ya kayaknya. Oke, itu saja. Masih lengkap. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? 16.28 masih ada 2 menit. Yang berikutnya adalah pedoman akademik. Nah, ini file pedoman akademik ini bisa kalian download sebetulnya di website Yain Kudus. Nanti saya cari waktu untuk bikin tutorialnya juga, karena itu juga sebagai bukti ya, bahwa saya sudah menjelaskan pedoman akademik ke mahasiswa. Jadi itu 3 hal yang penting, yang lain-lainnya nanti akan saya sampaikan di grup sambil lalu. Intinya kalau ada informasi tentang perkuliahan, tentang kehidupan akademik di kampus, itu silakan di-share. Saya juga berusaha untuk share meskipun misalnya terlambat. Silakan juga menyampaikan keluhannya, kendalanya, hambatannya, asal jangan masalah keuangan ya. Saya kalau masalah keuangan, saya paling hanya mau fasilitasi saja. Kalau mau dapat kerja tambahan di mana, kalau saya ada infonya, saya nggak akan ngasih uang ya. Kan kalau mau minta uang sama Rohmat aja, itu Rohmat, dia pengangguran tapi punya Saya lagi. Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau mungkin nanti mau ditanyakan ketika di grup saja, saya cukupkan perwalian ini. Terima kasih atas joinnya. Ini tadi sudah pada ngetik kehadirannya di grup ya, di kolom chat ya, yang baru masuk tadi Putri. Ya, diaktifkan videonya semuanya. Saya akan ambil gambarnya sebagai dokumentasi. Iya, itu buat laporan. Ya gara-gara kalian juga sih mahasiswa pada nggak mau pakai WhatsApp, akhirnya apapun kita sekarang harus video conference. Kalau nggak ketemu di kampus. Oh, ini ada Muhammad Rizka. Rizka IP-nya berapa Rizka? 3,6 Bu. 3,6, oke, rata-rata 3,6. Rahmat, ini Zoom di bawah kolong kasur apa gimana ini kok gelap? Oh, Gelap, Bu, gelap. oke. Dikit dari tadi ketok batu aja terus. Turunin sedikit HP-nya. Bangun tidur, Bu. Bangun tidur ya Allah, enak bobocian. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Faza mana Faza wajahnya? Cekrek. Cekrek. Faza hilang. Faza hilang. Oke. Andi. Oke, stay safe ya, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?